Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial bagaimana Anda dapat menginputkan data penjualan. Data penjualan sendiri ada di fasilitas penjualan ya. Fasilitas penjualan. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa aplikasi ini adalah lanjutan dari aplikasi sebelumnya yang sudah ada. Jadi ini hanya mengupgrade penambahan untuk penjualan dan harga barang. Oke, yang pertama kita masuk ke konversi dulu untuk merimain dulu. Jadi konversi ini adalah krusial ya. Nanti karena untuk penjualan Anda butuh konversi yang dimana itu adalah untuk nilai bal ya. Satuan balnya nilainya berapa. Nah, di sini saya sudah membuat contoh satu, yaitu satuannya adalah bal 100 di mana jumlahnya adalah 100 slop. Jadi kalau seandainya nanti butuh lagi konversi yang nilainya adalah lebih besar, jadi misal seperti ini, bal 200, jumlah kecilnya adalah 200 slop. Oke, simpan. Maka kita akan punya satu lagi konversi satuan yang namanya bal 200, di mana nanti jumlahnya adalah 200 slop. Nah, ini akan digunakan untuk setting konversi di penjualan. Selanjutnya adalah ada harga barang. Harga barang ini tidak wajib diisi ya. Anda tidak wajib mengisi, tapi boleh diisi. Misalkan saya mau update harga untuk ukuran ini, saya filter dulu. Oke, ditemukan hanya ada merek DK100, ukurannya 10 x 22, harga per slopnya adalah 2.500, misalkan. Tap saja. Oke, ini sudah tersetting. Jadi kita sudah setting untuk harga per slop merek ini dan ukuran ini adalah 2.500 per slop. Nah, ini pun tidak wajib, jadi boleh dikosongi seperti ini jika memang ingin tidak melakukan setting harga barang ya. Jadi saya infokan lagi, ini tidak wajib. Tapi saya rasa ini akan sangat membantu untuk mempercepat input penjualan. Kalau datanya memang tidak banyak berubah. Lalu kita masuk ke penjualan. Ini pertama kita akan bertemu dengan halaman indeks ya. Di indeks ini adalah nantinya berisi tentang daftar transaksi, di mana yang paling atas adalah transaksi yang paling akhir dibuat. Oke, kita bisa klik baru. Untuk membuatnya adalah Anda harus menginputkan nomor nota. Anda inputkan nomor notanya. Anda pilih konsumennya. Tanggal nota ini bisa diubah. Defaultnya adalah tanggal hari ini. Ini bisa Anda ubah. Oke. Lalu ini pilih sales. Lalu Anda bisa menginputkan nomor faktur pajak. Ini sifatnya juga opsional. Boleh Anda inputkan, boleh juga tidak. Lalu ini adalah status lunas dan tempo. Jika tempo, maka Anda wajib menginputkan lama waktu tempo. Misal saya set 20 hari. Oke. Lalu Anda bisa klik tambah barang. Anda bisa masukkan barangnya. Anda bisa filter dulu. Filter. Centang. Ini bisa dicentang salah satu. Ya, kalau mau semua tinggal dicentang yang bagian atas. Lalu pilih. Nah, kalau sudah masuk, maka harga yang tadi kita setting itu langsung akan otomatis masuk. Jadi jelas ini akan mempercepat proses penginputan. Tapi ini juga masih bisa diubah. Jadi misal ini yang awalnya 2000, kita bisa ganti 3000 lalu pencet tab. Nah, oke. Harganya sudah berubah bahwa satuannya misal kita jualnya di bal 200. Jadi pembelian sebanyak 200 slop. Satu bal. Oke, klik. Nah, harganya akan langsung berubah 600.000. Jumlahnya misal dia beli 3 bal. Oke, berarti logikanya ada 3 dikali 200. Ketemunya adalah sekian. Lalu kita mau berikan potongan ya. Ini diskon pertama, ini diskon kedua, atau mau langsung rupiah. Ini juga bisa. Oke, inputkan. Pakai diskon 20%. Nah, nanti rupiahnya akan langsung keluar bahwa oh ini diskonnya senilai ini. Ya, jadi nilainya akan langsung keluar. Bisa hitung 20.000. Kebanyakan. Diskonnya misal 2%. Nah, seperti ini. Lalu
20% dah. Oke. Jadi ketemu potongan rupiahnya adalah 361.000. Oke, ini adalah total yang harus dibayar ya. Ini adalah DPP-nya dan ini ada PPN 10%-nya, maka total yang harus dibayar adalah sekian. Oke. Ini bisa juga ditambahkan keterangan, bisa juga tidak, opsional. Kalau sudah diinput semua, oke, tinggal disimpan. Oke. Bagaimana jika ada barang yang belum disetting harganya? Oke, kita cari dulu barang yang belum disetting harganya. Oke, misal saya tambahkan 2. Nah, dia akan isinya 0. Maka kita harus menginputkan dulu harganya. Oke. Nah, sebenarnya kan akan jadi lebih cepat jika harganya disetting terlebih dahulu. Jadi tidak perlu harus menginputkan jika harganya tidak berubah. Oke, jika sudah, ini bisa kita simpan. Simpan data, oke. Nah, sekarang sudah tersimpan. Untuk tempo, warnanya akan jadi merah. Dan ini adalah untuk tempo yang sudah lunas, warnanya akan jadi biru. Sedangkan warna yang putih ini yang tidak berwarna adalah transaksi yang netral, atau memang sejak awal dia sudah lunas. Nah, sejak awal dia sudah lunas. Nah, untuk merubah tempo menjadi lunas, kita tinggal update saja kapan dia dilunasi. Tanggal pelunasan, misal dilunasi tanggal sekian. Oke, ini tinggal diupdate. Update pelunasan sukses. Ini bisa di refresh. Nah, warnanya akan berubah menjadi biru. Oke, untuk penjualan barang hanya seperti itu. Lalu bagaimana jika ingin mereview kembali datanya? Ini bisa kita klik. Nah, ini adalah data penjualannya. Oke, ini ada data penjualannya. Nah, selanjutnya di sini ada hapus data jika ingin dihapus semua transaksinya. Lalu di sini juga ada pembuatan faktur. Ini bisa diklik buat faktur. Klik. Nah, ini dia. Ini adalah cetaknya. Oke ya, ini adalah cetaknya. Bagaimana mencetaknya? Anda tinggal klik tombol cetak faktur. Anda klik cetak faktur, maka akan masuk ke mode cetak. Anda tinggal sesuaikan settingnya di browser yang Anda pakai. Oke. Ini adalah destination printernya dan lain sebagainya, pagination, scale, header footernya mau dibuang, bisa. Ya. Ini mau di scale-nya mau di default, nah seperti ini, atau nanti mau di paper size-nya mau diganti, atau mau margin-nya diganti, tidak pakai margin, nah bisa. Jadi tergantung dari browser yang dipakai. Oke, ini kita bisa back. Nah, cetak juga tidak harus masuk ke sini ya. Ini juga bisa langsung dari indeks, ini juga aja cetaknya. Oke, sama, nanti cetak faktur sama. Oke, itu untuk penjualan. Lalu selanjutnya dari penjualan ini akan ada report ya. Ini ada laporan. Di sini ada 2 laporan baru, yaitu laporan penjualan dan laporan penjualan by sales. Kalau laporan penjualan ini berisi tentang penjualan ya. Total penjualannya. Nomor notanya sekian, ini ada sekian, dan lain sebagainya. Misal ini adalah statusnya ada yang belum bayar. Oke, jadi ini yang keluar adalah yang belum bayar. Oke, yang belum bayar. Jadi ini adalah yang tempo atau yang belum bayar. Pilih transaksi, cash atau tempo. Nah, tempo. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada bayang tempo. Oke. Ini juga Anda bisa klik konsumen, Anda bisa pilih salesnya. Nah, ini adalah tempo yang lunas. Ya, ini ada tempo-tempo yang statusnya lunas. Ya, bisa dicek tanggalnya. Jadi ini sudah tempo, tapi dia sudah lunas, atau tempo dia yang masih belum bayar. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk sales ngecek mana yang belum dibayar. Lalu di sini juga ada penjualan by sales. Jadi ini dilihat dari berdasarkan barangnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka ini adalah penjualan sejumlah barangnya ya, berdasarkan satuannya. Satuan dia jual apa? 1 slot, 3 bal. Nah, ini adalah subtotalnya. Oke ya.
Ini adalah tutorial bagaimana Anda menggunakan fasilitas terbaru, update dari aplikasi yang sudah ada, yaitu adalah penjualan. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bisa membantu. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada tim saya. Nanti akan dibantu melalui support online. Entah itu dari WA, atau dari Zoom misalnya, atau di remote via tim viewer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.